Hai adik-adik semuanya. Lama gak berjumpa, jumpa lagi dengan Om Agus. Nah, kali ini Om Agus akan bercerita tentang bawang merah dan bawang putih. Begini ceritanya. Di sebuah perkampungan, hiduplah seorang saudagar kaya. Dia memiliki seorang anak, satu-satunya, yaitu bawang putih. Saudagar ini sangat menyayangi anaknya, karena dia adalah anak yang penurut, baik hati, dan jujur. Mereka hidup bahagia sekali. Tetapi, suatu saat ketika ayahnya pulang dari merantau, beliau mengajak seorang perempuan dan seorang anaknya. Dan beliau mengutarakan pada bawang putih bahwa beliau akan menikahinya. Kemudian menikahlah mereka. Sekarang bawang putih memiliki ibu tiri dan satu saudara tiri yang bernama bawang merah. Nah, adik-adik, ketika ayah bawang putih sudah menikah, maka kehidupan bawang putih pun berubah 360 derajat. Ketika ayahnya pergi berdagang keluar kota, bawang putih akan diperlakukan menjadi seorang pembantu. Dia disuruh mencuci piring, mencuci baju, masak, dan semua pekerjaan dia yang akan mengerjakan. Tetapi adik-adik, ketika ada satu pekerjaan yang tidak beres, maka bawang putih akan mendapatkan marah dan makian dari ibu tiri dan saudara tirinya itu. Bawang putih, kamu ini bekerja bagaimana sih? Tidak becus sama sekali. Iya, Bu. Dia itu malas-malasan saja. Bekerja tidak beres. Dan bila pekerjaan dari bawang putih ada yang tidak beres, maka dia tidak akan diberi makan, walaupun dia yang memasaknya. Mulai saat itu, bawang putih menjadi kurus. Dia tampak pucat karena dia sangat kecapean. Tetapi berbeda adik-adik, bila ayah bawang putih pulang, mereka akan berpura-pura menyayangi bawang putih ini. Dan suatu ketika, ayah bawang putih pulang dari berdagang di luar kota. Tetapi ayah bawang putih ini sakit keras. Bawang putih sangat sedih sekali. Dia setiap hari menemani ayahnya yang sedang sakit di kamarnya. Ayah, sembuhlah ayah, karena ayah satu-satunya saudara yang aku miliki. Dan aku sangat menyayangi ayah. Bawang putih, maafkan ayah ya. Semenjak ayah menikah lagi, kamu sekarang tampak kurus, pucat, dan tampak kurang bahagia. Tidak apa-apa ya. Namun adik, takdir berkata lain. Ayah bawang putih pun akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Bawang putih pun sangat sedih sekali.
Tetapi berbeda dengan ibu tiri dan saudara tirinya itu. Mereka sangat senang dan kegirangan. Akhirnya kita bisa menguasai harta saudagar ini. Iya ya Bu ya, kita akan menjadi kaya raya. Dan kita bisa menyuruh-nyuruh bawang putih dengan seenak kita. Hingga suatu saat bawang putih sedang mencuci pakaian di sungai. Karena dia sangat lelah, capek, makanya dia tidak sadar ada satu selendang yang hanyut di sungai. Aduh, selendang kesukaan ibu di mana ya? Aduh, kalau ketahuan aku bisa dimarahin habis-habisan. Aduh. Akhirnya bawang putih pun tidak berani pulang. Dia kemudian menelusuri sungai itu untuk mencari selendang yang hanyut. Hingga tibalah dia di sebuah sungai. Di situ ada seorang petani yang sedang memandikan kerbau. Permisi Pak, apakah tadi Bapak melihat ada selendang merah yang hanyut di sungai ini? Oh, selendang merah? Ya, aku tahu. Tadi selendang itu diambil oleh nenek yang rumahnya di atas bukit itu. Terima kasih, Pak. Kemudian bawang putih pun berjalan menuju ke rumah nenek yang berada di atas bukit itu. Ketika sampai di rumah nenek itu, kemudian, Permisi. Ada cucu. Ya, ada apa datang kemari? Maaf, Nek. Apakah tadi nenek menemukan selendang merah yang hanyut di sungai? Oh, selendang itu. Ya. Tapi ada satu syarat. Syaratnya, kamu harus membantu nenek mengerjakan pekerjaan rumah satu hari ini. Bagaimana? Baik, Nek. Kemudian bawang putih pun dengan senang hati membantu nenek itu membersihkan rumah, memasak, mencuci piring, dan tentunya bagi bawang putih itu adalah pekerjaan yang sudah biasa. Dia bekerja dengan senang hati dan penuh dengan senyum dan canda tawa. Tidak terasa semua pekerjaan sudah selesai. Kemudian pamitlah bawang putih kepada nenek itu. Nek, semua pekerjaan sudah aku lakukan. Aku pamit dulu ya. Oh, sudah selesai, Cuk. Ya, oh ya, ini selendang merah yang aku temukan tadi. Bawalah. Terima kasih, Nek. Sebentar, Cuk. Apa, Nek? Ini, nenek memiliki hadiah untukmu, yaitu buah labu. Ini ada yang besar dan ada yang kecil. Silahkan kamu pilih. Karena bawang putih kerepotan untuk membawanya, maka dia memilih labu yang kecil. Aku pilih yang kecil aja, Nek. Oh ya, terima kasih, Nek. Bawang putih pun akhirnya lega bisa menemukan selendang merah itu. Dan sampailah dia di rumah. Kemudian, dia pun langsung dimarahi habis-habisan oleh ibu tirinya dan kakak tirinya. Dari mana saja kamu seharian? Mencuci baju sampai sore gini? Hah? Iya,
saja. Kita sampai kelaparan. Kamu belum masak hari ini. Sana masak. Kamu masak labu itu. Baik, baik. Kemudian bawang putih pun mulai mau memasak labu itu. Tapi satu hal yang tidak terduga adik-adik. Ketika bawang putih membelah labu itu, dia terkejut. Ternyata isi dari labu itu adalah emas-emasan perhiasan yang sangat mewah dan mahal harganya. Melihat itu, ibu dan kakaknya begitu terkejut. Hah? Dari mana kamu dapatkan ini? Kemudian bawang putih pun menceritakan apa yang dia alami pada hari itu. Dasar bodoh. Kenapa kamu mengambil yang kecil? Harusnya kamu mengambil yang besar. Kemudian mereka berdua pergi ke sungai. Mereka pun menghanyutkan selendang merah itu. Kemudian mereka berdua menelusuri sungai itu dengan harap-harap cemas. Akhirnya mereka bertemulah dengan seorang petani yang sedang memandikan kerbau. Pak Tani, apakah tadi Bapak melihat ada selendang merah yang ada di sini? Oh, selendang merah itu. Ya, aku melihatnya. Tadi selendang itu ditemukan oleh nenek yang rumahnya di atas bukit itu. Kemudian mereka pun berjalan menuju ke arah rumah itu. Sepanjang perjalanan si bawang merah pun mengeluh. Entah yang capek, kepanasan, pokoknya adalah. Bu, capek ini, istirahat dulu yuk. Halah, kamu ini. Ayo, jangan sampai kita terlambat. Kemudian sampailah mereka di rumah nenek itu. Permisi, permisi, permisi. Ada tamu nih. Ada apa ya? Maaf nek, apa tadi nenek menemukan selendang merah? Oh, iya. Ya. Aku menemukannya. Itu punya kami, Nek. Oh, ya. Tapi nenek ada satu syarat. Kamu harus membantu nenek bekerja di rumahku selama sehari ini. Bagaimana? Akhirnya mereka pun setuju. Mereka mulai membersihkan rumah itu, mencuci piring, memasak. Tapi adik-adik, karena mereka di rumah adalah orang yang pemalas, tidak pernah masak, tidak pernah membersihkan rumah dan semua pekerjaan di rumah, si bawang merah pun mengeluh. Ngapain aku harus membersihkan rumah nenek itu? Capek, kotor. Sudah, kamu diam aja. Yang penting nanti kita dapat perhiasan yang banyak. Kemudian mereka pun selesai membantu nenek itu membersihkan rumahnya. Nek, sudah selesai, Nek. Oh iya, ini selendang merahnya aku kasihkan padamu. Satu lagi, nenek mau memberikan hadiah untuk kalian. Silahkan pilih, labu yang besar apa labu yang kecil. Kalau aku pilih yang besar, Nek. Karena pasti akan banyak isinya. Tetapi nenek itu pun berpesan, ingat, janganlah kamu belah buah labu ini sebelum kalian sampai di rumah ya. Mari, Nek. Akhirnya mereka pun pergi dari rumah nenek. Ketika di tengah perjalanan, nampaknya ibu dan anak ini sudah tidak sabar lagi. Ayo, kita belah di sini saja. Nenek itu juga sudah tidak tahu. Iya, Bu. Ngapain capek-capek bawa ke rumah? Nanti malah bawang putih
minta jatah lagi. Mereka pun akhirnya membelah labu itu. Tapi adik-adik, apa isinya? Isinya adalah ular berbisa, kalajengking, dan semua hewan-hewan yang berbisa. Mereka pun terkejut setengah mati. Dan mereka tergigit oleh ular dan tersengat oleh hewan-hewan yang memiliki racun tadi. Aduh Bu, aku tersengat. Iya, aku juga tergigit ular. Aduh, tolong, tolong, tolong. Aduh, tolong, tolong. Tetapi sayang adik-adik, karena mereka berada di tengah hutan, maka tidak ada satu orang pun yang mendengar mereka meminta tolong. Akhirnya mereka berdua pun akhirnya mati. Dan sejak saat itu, bawang putih menjadi saudagar kaya, meneruskan usaha bapaknya dengan perhiasan yang dikasihkan oleh nenek tadi. Maka saat itu, kehidupan si bawang putih menjadi semakin kaya. Dia menjadi saudagar yang dermawan dan baik hati. Pesannya adalah, kita janganlah saling menindas kepada siapapun, dan jadilah orang yang suka tolong-tolong. Baik adik, sekian cerita dari Om Agus kali ini. Sampai jumpa cerita-cerita berikutnya ya. Dadah.